Hai semuanya, selamat datang di video pembelajaran ekonomi bareng aku. Hari ini kita mau bahas hal penting banget, tapi sering gak kita sadari. Pernah gak kamu merasa harga jajanan tiba-tiba naik? Atau melihat warung dekat rumah sepi pembeli saat banyak orang yang sedang hemat? Situasi-situasi sederhana seperti ini sebenarnya bisa dijelaskan oleh dua konsep besar dalam ekonomi, agregat demand dan agregat supply, atau yang sering disebut ADAS. Dalam video ini, kita akan memahami perkembangan analisis agregat demand, agregat supply dari Keynes sampai model modern dengan contoh kehidupan sehari-hari yang dekat dengan kamu. Yang pertama kali kita mau bahas adalah pandangan pokok Keynesian. Menurut Keynes, penyebab utama perlambatan ekonomi adalah kurangnya permintaan. Bayangkan sebuah pusat perbelanjaan yang biasanya ramai tapi mendadak sepi karena orang sedang mengurangi belanja. Toko-toko tidak mendapatkan pendapatan, lalu mengurangi pegawai. Keynes mengatakan bahwa dalam jangka pendek, permintaanlah yang menentukan tingkat output dan pendapatan masyarakat. Sekarang, bagaimana peranan pengeluaran agregat? Pengeluaran agregat itu kan meliputi konsumsi, investasi, belanja pemerintah, dan ekspor bersih. Keseimbangannya terjadi ketika total pengeluaran sama dengan total produksi. Contohnya gini, warung makan dekat sekolah akan masak lebih banyak saat banyak siswa yang jajan karena permintaannya meningkat. Tapi saat libur panjang dan siswa libur, pemilik warung mengurangi stok karena pengeluaran masyarakat atau dalam hal ini siswa turun. Begitu pula dalam perekonomian nasional, lebih banyak pengeluaran berarti lebih besar kegiatan ekonomi. Menurut Keynes, beliau menjelaskan bahwa keputusan menabung atau berbelanja itu dipengaruhi oleh suku bunga. Kalau suku bunga naik, masyarakat lebih memilih untuk menabung dan perusahaan enggan meminjam untuk investasi. Misalnya, seseorang menunda kredit motor karena cicilannya jadi lebih besar akibat bunga yang naik. Sebaliknya, kalau misalnya suku bunga lagi turun, aktivitas ekonominya meningkat. Terus gimana kebijakan pemerintah? Peranannya apa? Untuk menstabilkan ekonomi, pemerintah bisa meningkatkan pengeluaran, menurunkan pajak, atau bank sentral menurunkan suku bunga. Misalnya, ketika pemerintah membangun jalan baru, banyak pekerja yang terserap, pendapatan masyarakat jadi meningkat dan ekonomi lokal kembali bergerak. Meskipun penting, analisis Keynesian memiliki kelemahan. Pertama, Keynes menganggap harga relatif tetap, padahal dalam kenyataannya harga bisa berubah cepat. Misalnya, harga cabai melonjak membuat ibu-ibu langsung mengurangi pembelian. Yang kedua, Keynes tidak menyoroti penawaran agregat yang memiliki batas fisik, seperti pabrik roti yang tidak bisa langsung menambah kapasitas meski permintaan mendadak naik. Teori berikutnya menjelaskan bahwa peningkatan jumlah uang beredar bisa menaikkan harga. Ini terjadi ketika uang beredar lebih banyak daripada barang yang tersedia. Contoh sederhananya, kalau semua orang di sekolah tiba-tiba dapat uang saku lebih besar, tapi jumlah jajanannya tetap sama, harga jajanan pasti akan naik. Analisis keseimbangan Keynesian memiliki kelemahan. Model Keynesian juga terlalu fokus pada jangka pendek. Dalam jangka panjang, harga dan upah sebenarnya bisa menyesuaikan dengan kondisi pasar sehingga perekonomian dapat pulih sendiri tanpa intervensi yang besar. Kaum klasik percaya bahwa output ditentukan oleh faktor produksi seperti tenaga kerja, modal, dan teknologi. Penawaran agregat bersifat vertikal dalam jangka panjang. Artinya apa? Perubahan permintaan hanya mempengaruhi harga, bukan jumlah produksinya. Seperti kenaikan permintaan BBM saat libur panjang. Harga bisa naik, tetapi jumlah produksi tidak selalu bisa langsung bertambah. Model agregat demand, agregat supply pada modern atau masa kini menggabungkan dua pandangan tadi. Dalam jangka pendek, perubahan permintaan dapat mempengaruhi output karena harga dan upah belum fleksibel. Namun, dalam jangka panjang, penawaran agregatlah yang menentukan kapasitas produksi. Model modern ini membantu kita memahami inflasi, pengangguran, dan bahkan fenomena seperti stagflasi. Kalau kita ibaratkan perekonomian seperti sebuah pasar malam, permintaan agregat atau agregat demand itu adalah jumlah pengunjung yang datang dan belanja. Sedangkan penawaran agregat atau agregat supply adalah jumlah pedagang dan barang yang mereka sediakan. Kalau pengunjung banyak tapi pedagangnya sedikit, harga bisa naik. Tapi kalau pedagangnya banyak tapi pengunjungnya sepi, ekonomi bisa lemah.
Melalui model agregat demand, agregat supply, kita belajar memahami bagaimana pasar malam kehidupan kita ini bergerak. Kenapa harga bisa naik, kenapa pengangguran terjadi, dan bagaimana pemerintah mencoba menyeimbangkannya. Semakin kamu memahami ini, semakin mudah bagi kamu untuk melihat apa yang terjadi di sekitar kita. Semoga video ini bisa bantu kamu lebih paham lagi tentang perkembangan analisis agregat demand, agregat supply. Sampai jumpa di video selanjutnya.